Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Sabat tanggal 18 April, pelajaran keempat, judulnya adalah Peran Alkitab. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ayat hafalan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Alkitab tidak diragukan lagi. Anda memiliki satu atau bahkan beberapa dari salinannya. Sepanjang sejarah, kitab yang berharga ini telah disalin secara diam-diam, diselundupkan, dan bahkan dilarang oleh beberapa pemerintahan. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan diterbitkan di dunia, dalam berbagai bahasa, dan juga salah satu buku yang tertua. Beberapa orang bahkan rela mati demi menjaga kelestarian Alkitab. Di mana posisi Alkitab dalam hidup kita? Apakah kita membacanya atau hanya membiarkannya tergeletak di samping tempat tidur atau di rak buku, mengumpulkan debu? Apakah hidup terlalu sibuk hingga kita merasa tak punya waktu untuk benar-benar mempelajari firman Allah? Ataukah kita terlalu lelah untuk membuka halamannya? Firman Allah itu hidup dan penuh kuasa, dan Allah sedang memanggil kita agar firman-Nya berbicara kepada hati untuk menguatkan kita, menyatakan kesalahan dan mengubah kita, serta memberikan tuntunan dan harapan. Alkitab bukan sekedar buku akademis atau kumpulan cerita lama. Sebaliknya, Alkitab adalah kisah yang indah dan mendalam tentang bagaimana Sang Pencipta alam semesta ingin mendekatkan diri kepada kita. Jika kita memiliki keinginan untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Allah, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berkomitmen untuk menggunakan waktu yang berkualitas bersama Allah setiap hari melalui berdoa, membaca firman-Nya yang diilhamkan, dan menyerahkan kehendak kita kepada apa yang diajarkan Allah. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Great Controversy, halaman 593. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Tuhan mengingatkan kita untuk menjadikan Alkitab sebagai pegangan, supaya tidak tertipu oleh guru-guru atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Setan berusaha keras supaya orang tidak membaca dan memahami Alkitab, karena kebenaran di dalam Alkitab bisa membongkar semua tipuan setan. Setiap kali pekerjaan Tuhan bangkit, setan juga makin giat bekerja. Saat ini, setan sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pertarungan terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Menjelang akhir zaman, penipuan besar akan terjadi. Antikristus akan melakukan hal-hal yang terlihat luar biasa di depan kita. Ajaran palsu akan terlihat sangat mirip dengan yang benar, sehingga sulit dibedakan, kecuali
dengan Alkitab. Oleh karena itu, semua ajaran dan mujizat harus diuji dengan firman Tuhan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.